Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 517 Penjara Neraka Beku. Suara ledakan keras terdengar di udara saat pedang Jiang Chen menghancurkan serangan telapak tangan Song Liangdong. Namun, serangan itu tidak berhenti di situ, karena terus berlanjut dan menusuk telapak tangan Song Liangdong dalam sepersekian detik. Energi pedang yang ganas dan tajam meledak dari pedang, dan, di bawah mata semua orang, telapak tangan Song Liangdong meledak berubah menjadi kabut darah. Ard. Song Liangdong menjerit memilukan saat telapak tangannya meledak. Namun, keterkejutannya lebih besar daripada rasa sakitnya. Bahkan jika orang ini mampu terus naik level, dia tampak seperti seorang pejuang jiwa tempur awal, sedangkan Song Liangdong sendiri adalah seorang pejuang jiwa tempur akhir yang perkasa. Jadi, mengapa Song Liangdong tidak dapat menahan bahkan satu serangan pun dari orang ini, dan terluka parah dalam sekejap? Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi siapapun. Wih! Tanpa ampun, Jiang Chen mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, mengiris leher Song Liangdong dengan ganas. Song Liangdong hanya bisa merasakan sensasi menggigil dari lehernya, dan bahkan tidak punya waktu untuk merespons. Kepalanya terpotong dari lehernya, seperti saat Wang Yuan terbunuh. Tak satu pun dari mereka merasakan sakit sebelum mati. Celepuk. Tubuh Song Liangdong yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Setelah bergerak beberapa kali, tubuhnya berhenti bergerak. Kekacauan terjadi di seluruh alun-alun, dan beberapa orang hampir pingsan di tempat, karena mereka baru saja menyaksikan kejadian yang bahkan tidak akan pernah muncul dalam mimpi terliar mereka. Orang gila itu baru saja membunuh Song Liangdong. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat orang ini. Bahkan jika dia telah menemukan warisan yang menantang surga, bahkan jika dia telah menjadi seorang pejuang jiwa tempur awal, itu tidak berarti dia seharusnya dapat membunuh jenius lingkaran dalam, Song Liangdong. Lalu, warisan macam apa yang ditemukan orang gila ini? Hal itu membuat orang-orang iri padanya. Dia membunuh murid senior Song. Tapi, dia hanya seorang pejuang jiwa tempur awal, bagaimana dia bisa begitu kuat? Sangat ganas. Apa sebenarnya yang diinginkan orang itu? Bahkan jika dia ingin membuktikan dirinya, tidak perlu membunuh begitu banyak orang. Jika dia tidak membunuh siapapun, dengan penampilannya hari ini, aku yakin Istana Asura akan menaruh banyak perhatian padanya. Dengan itu, dia bahkan mungkin menjadi Taek.on di masa depan. Tapi sekarang, tidak ada harapan untuk itu. Tidak ada jalan keluar yang mudah baginya sekarang. Zhang Yang sudah gila. Aku yakin bahwa di bawah langit, hanya ada orang-orang yang tidak bisa dibunuhnya, tetapi tidak ada yang tidak berani dibunuhnya. Masalah ini telah meningkat ke tingkat yang sangat serius. Mungkin hanya murid-murid inti itu yang mampu menaklukkannya sekarang. Jika salah satu dari 13 Taipan datang ke sini, dia pasti akan menemui ajalnya. Semua orang yang hadir terkejut, karena ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Tidak seorang pun menyangka Zhang Yang ini akan bangkit dengan begitu cepat. Tentu saja, tidak seorang pun mengira bahwa ini bukanlah Zhang Yang asli. Zhang Yang asli tidak tertidur di dalam cincin penyimpanan yang terletak di Laut Qi Jiang Chen. Aku akan meminta seorang Taek.on untuk datang ke sini dan menghadapinya. Seorang prajurit jiwa tempur menengah yang datang ke sini bersama Song Liangdong berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia meninggalkan tempat kejadian dan pergi mencari seorang Taek.on. Song Liangdong telah terbunuh, menanamkan rasa takut yang besar pada mereka saat mereka menghadapi Jiang Chen. Mereka tidak memiliki cukup keberanian untuk tinggal di sini lebih lama lagi, apalagi menyerangnya. Aku akan pergi bersamamu. Pria lain yang gemetar ketakutan juga berkata. Dia tidak mau tinggal di sini sedetik pun. Dia segera mengikuti pria pertama, dan mulai terbang menuju area dalam Istana Asura. Kamu tinggal. Jiang Chen berteriak sambil mengayunkan pedangnya dengan kuat. Teriakan menyedihkan bergema di udara saat murid lingkaran dalam itu terbunuh. Murid lainnya hanya menjerit tak berdaya, lalu buru-buru berlari menjauh, takut Jiang Chen akan menyerangnya dari belakang. Tentu saja, Jiang Chen tidak berniat membunuh orang ini, ia harus membiarkannya pergi mencari bantuan. Ada lebih dari beberapa ribu murid yang tercengang di alun-alun. Mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama saat mereka berulang kali mundur, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga jarak aman dari orang gila yang mengamuk ini. Jiang Chen menatap sinis ke arah murid-murid lingkaran luar ini. Dia sudah kehilangan minat pada orang-orang ini. Dia telah melakukan segalanya sesuai rencananya. Dengan tindakannya, eselon atas Istana Asura pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Selain itu, dia memberi mereka kesan bahwa warisan yang dia temukan sangat kuat, jadi orang-orang itu tidak akan langsung membunuhnya. Jadi, yang menunggunya hanyalah penjara neraka beku. Hanya dengan secara pribadi memasuki penjara neraka beku kita akan mempunyai kesempatan menyelamatkan Tan Lang. Tidak lama kemudian, murid yang melarikan diri dari tempat kejadian itu kembali, tetapi tidak sendirian. Seorang pria tangguh datang bersamanya. Pria ini hanya memiliki satu lengan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang kejam.
Jiang Chen dapat mengenali pria ini hanya dengan sekali pandang, dia adalah pria yang pernah dilawannya di Chaotic Ocean, Taekwondo ke-8, Ling Yi. Jiang Chen tidak pernah menyangka akan melihat orang sebesar itu dalam waktu dekat. Dengan kecepatan tinggi, dia menyingkirkan pedang di tangannya. Karena lengan Ling Yi telah terpotong oleh pedang suci surgawi, tidak baik jika dia melihat Zhang Yang membawa pedang yang sama. Lihat, itu murid senior Ling Yi, Taekwondo ke-8. Zhang Yang benar-benar hancur kali ini, murid senior Ling Yi adalah Raja Tempur kelas 4. Sungguh disayangkan lengan murid senior Ling Yi dipotong oleh seseorang. Kudengar seorang pemuda yang luar biasa muncul di lautan kekacauan, namanya Jiang Chen, dan dia bersama Biksu Bao itu. Sekarang, keempat kekuatan besar memburu mereka berdua. Jiang Chen itu benar-benar menjijikan, beraninya dia melawan Istana Asura. Itu hanya akan membawanya pada kematian. Meskipun murid senior Ling Yi telah kehilangan salah satu lengannya, kultivasinya sebagai Raja Tempur bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Yang ini, dia tidak sebanding dengan Taekwondo ke-8. Ketika para penonton menyadari bahwa Taekwondo ke-8 lah yang datang untuk membantu, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Dalam benak mereka, ke-13 Taekwondo adalah makhluk yang paling dihormati, dan juga idola mereka. Setelah Ling Yi tiba, dia langsung melihat pemandangan menyedihkan yang tersaji di panggung pertarungan. Amarah langsung meledak dari matanya saat dia menoleh ke Jiang Chen yang berdiri di tiang pertarungan, tampak tenang dan santai. Murid senior Ling, itu dia Zhang Yang. Dia telah membunuh banyak orang. Murid lingkaran dalam itu berkata. Suaranya bergetar setiap kali dia memikirkan pendekatan Jiang Chen yang buas dan ganas. Prajurit jiwa tempur awal, tetapi memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit jiwa tempur akhir. Tidak hanya itu, kemarin kau hanya berada di prajurit inti ilahi pertengahan. Sekarang, katakan padaku, warisan macam apa yang telah kau temukan? Aku mungkin akan membunuhmu dengan cepat jika kau memberitahuku. Ling Yi berkata sambil menggambarkan citra yang mendominasi. Dia menunjukkan ekspresi yang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius Jiang Chen. Seperti yang diharapkan Jiang Chen, Ling Yi sangat tertarik dengan warisan yang ditemukan Zhang Yang. Mampu membawa transformasi yang luar biasa kepada seseorang, memungkinkannya untuk menerobos ke tahap-tahap dalam satu hari, dan membawa peningkatan yang luar biasa pada kekuatan tempurnya, itu hanya bisa menjadi warisan yang menantang surga. Dalam benak banyak orang di sini, Zhang Yang pasti telah menemukan harta karun tertinggi, yang menjelaskan transformasi dramatisnya. Ling Yi tentu saja ingin mendapatkan warisan yang ditemukan Zhang Yang. Karena dia telah kehilangan satu lengan, selama ada kesempatan untuk menumbuhkan kembali lengannya, dia tidak akan pernah mengabaikannya. Haha, Ling Yi, kau pikir kau siapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku, seorang jenius? Biar ku katakan ini, cepat atau lambat, aku akan mendominasi kalian semua, 13 Taekwondo. Sekarang, jika kau berlutut di hadapanku, begitu aku berhasil mencapai puncak dunia, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Namun, jika kau mencoba melawanku, mayat-mayat ini akan menjadi contoh bagimu. Jiang Chen tertawa gembira, lalu mengatakannya pada Ling Yi dengan suara lantang. Mendengar ini, Ling Yi langsung terkejut. Dia pikir Zhang Yang akan berlutut dan memohon ampun saat bertemu dengannya, tetapi ternyata, orang ini tidak takut padanya, kata-kata yang keluar dari mulutnya ratusan kali lebih sombong daripada Ling Yi. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Atau apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan Raja Tempur kelas 4 dengan basis kultivasi jiwa tempur awal yang menyedihkan? Para penonton hampir pingsan sekali lagi. Mereka benar-benar percaya bahwa Zhang Yang sudah gila setelah menemukan warisan itu. Lagi pula, tidak ada orang waras yang akan meminta Taekwondo ke-8 untuk berlutut. Ini hanyalah tindakan mencari kematian. Kamu sama sekali tidak tahu apa arti kematian atau bahaya. Ling Yi benar-benar marah. Dia mengulurkan lengannya ke depan dan membuat gerakan mencengkeram, melepaskan telapak tangan yang cemerlang yang berubah menjadi sangkar besar dan langsung menjebak Zhang Yang di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras Zhang Yang mencoba menyerangnya, tidak mungkin dia bisa menghancurkannya. Melihat situasi ini, semua murid lingkaran luar menghela napas lega. Untungnya, orang ini tidak terlalu tangguh sehingga dia mampu melawan Raja Tempur. Dasar gila. Aku bisa membunuhmu sekarang juga. Ling Yi berkata dengan suara keras. Haha, lakukanlah. Bunuh aku sekarang. Jika kau tidak membunuhku sekarang, cepat atau lambat aku akan menjadi jauh lebih kuat, dan pada saat itu, kau akan mati. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat menghadapi penindasan Ling Yi. Kau sedang bermimpi. Atas kejahatan yang telah kau lakukan, membunuhmu begitu saja akan terlalu ringan. Aku akan memasukkanmu ke penjara neraka beku, di mana kau akan disiksa perlahan-lahan sampai kau mati. Ling Yi berkata dengan suara keras. Kata-katanya membawa kegembiraan besar bagi Jiang Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas lega.
Seperti yang diharapkan, Ling Yi tidak berniat membunuhnya langsung, tetapi sebaliknya ingin melemparkannya ke penjara neraka beku dan menyiksanya sampai mengetahui warisan apa yang telah ditemukannya. Ini persis seperti yang direncanakan Jiang Chen. Bagus sekali, masukkan dia ke penjara neraka beku. Dia tidak akan pernah melihat sinar matahari lagi, dan akan disiksa perlahan-lahan sampai dia mati. Benar sekali, membunuhnya saja hukumannya terlalu ringan. Kita harus membiarkan dia menderita semua siksaan di penjara neraka beku. Setelah mendengar pengumuman Ling Yi tentang hukuman bagi Zhang Yang, sorak-sorai kegembiraan langsung meledak dari para penonton. Semua orang takut dan membenci orang gila ini, tetapi sekuat apapun dia, begitu dia dimasukkan ke penjara neraka beku, yang akan menunggunya hanyalah kematian. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat penjara neraka beku sebelumnya, mereka tahu setiap legenda menakutkan tentangnya. Ling Yi mengulurkan lengannya ke depan dan melakukan gerakan mencengkeram lagi, segera membelah ruang di depannya dan memperlihatkan pintu hitam. Bahkan dari jauh, orang dapat dengan mudah merasakan udara dingin keluar dari balik pintu, membuat bulu kuduk mereka merinding. Setelah itu, Ling Yi menarik Jiang Chen dari kejauhan dan melemparkannya ke pintu. Ke-13 Taik.on itu semua diberi wewenang tertinggi, dan mereka dapat membuka pintu masuk penjara neraka beku sesuka hati. Jiang Chen tidak melawan sama sekali selama seluruh proses. Hanya dalam sekejap mata, dia telah memasuki penjara neraka beku. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin yang sangat dingin menyerbunya dari segala arah, menyebabkan Jiang Chen menggigil. Jiang Chen juga mengetahui sesuatu, udara di sini tidak hanya sangat dingin, tetapi juga korosif. Untuk mengusir udara dingin, ia harus melepaskan energi yuannya. Namun, angin dingin ini bahkan dapat menggerogoti energi yuannya. Tidak heran mengapa semua orang begitu takut dengan penjara neraka beku ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, energi yuannya pada akhirnya akan terkuras karena korosi, dan pada saat itu, ia akan disambut oleh kematian.